Itu artinya di masa itu biasa para muslimah itu menggunakan khuluq untuk tajammul sebagai al-mahasin gitu ya. Untuk menampakkan apa namanya agar bukan untuk bersolek, bukan untuk tabarruj. Artinya ini bukan kategori yang dilarang dalam berhias tadi. Betul, betul. Tapi fokus kita kali ini adalah manfaat tadi untuk rambut ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pakai? Oh iya, biar bisa membandingkan ini sama-sama za'faron yang bagus. Jadi za'faronnya sama-sama bagus, tetapi yang ini baunya lebih menguar, ya. Ini tadi belum yang ini. Iya. Lebih menguar. Ini yang kalau wanita memakainya jangan ketika keluar rumah. Betul, tidak boleh. Pakainya ya hanya ketika di rumah. Ketika untuk spesial untuk suaminya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa kembali kita dalam bincang-bincang kita wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, memang mengikuti tuntunan Nabi termasuk dalam urusan wewangian ini pasti akan membawa banyak kemaslahatan bagi dunia dan akhirat kita insya Allah. Padahal baru wangiannya saja ya. Baru wangiannya saja. Tapi sebenarnya wangian bukan hanya baru Ustaz ya, karena maksudnya kalau dibandingkan dengan keseluruhan syariat Islam, keseluruhan tuntunan Islam ini kan cuma sebagian saja. Allahu Akbar. Jadi yang kelihatannya sepele tadi ya hanya dalam tanda kutip bebauan itu ternyata kalau kita ikuti membawa maslahat yang sangat besar ya. Masya Allah, betul. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada kenalan ini, ada seorang ustadz itu ketika anak pertama kami perhatikan rambutnya itu tidak ini ya, ada semacam gimana pertumbuhannya kurang begitu kurang baik lah gitu ya. Tidak optimal gitu ya. Iya, alhamdulillah waktu itu memang belum mengenal itu ya tuntunan untuk melumuri kepala bayi setelah dicukur itu dengan za'faron atau khuluq. Nah yang kedua, alhamdulillah kemudian sempat kemarin mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu ya itu dilumuri dengan za'faron, dan alhamdulillah kemarin ada teman lain menengok ustadz ini, anak ustadz ini ternyata masya Allah tumbuh dengan sangat lebat. Oh, berbeda dengan anak pertama ya? Ya ini sejauh ini kok tampak ada perbedaan ya, tampak ada perbedaan yang lumayan signifikan. Ini kalau bayi kayak gitu, terus ini ada teman yang wah ini kalau rambut saya kan sudah kadung usia 30-40, ini kalau ada gangguan di kepala terus kita lumuri za'faron juga kira-kira apakah efeknya sama ya? Kalau dilumuri za'faron ya itu untuk bayi ya. Apa nggak boleh untuk yang bukan bayi, untuk orang dewasa? Bukan nggak boleh. Tetapi memang ada syarat-syarat khusus dibanding kalau bayi. Kalau yang nggak bayi sudah dewasa, itu yang sudah menikah yang boleh. Dengan demikian kan bukan berarti bukan dipakai harian ketika di luar begitu. Karena memang ini membawa keadaan-keadaan khusus. Sehingga hanya bagi laki-laki yang sudah menikah. Laki-laki yang sudah menikah yang bisa mengakses istrinya, tidak jauh dari istrinya, yang boleh membasahi rambutnya, yang boleh melumuri dengan za'faron gitu ya. Adapun kalau yang enggak ya hati-hati. Akan tetapi kita mendapatkan dalam hadis kita mendapati bahwa Rasulullah SAW membasahi jenggotnya dengan khuluq. Sementara khuluq itu adalah minyak wangi yang bahan utamanya za'faron, campuran utamanya mawar ya. Mawar, dan ada campuran lain. Karena campuran utama berarti ada campuran yang lainnya. Tapi unsur terbesarnya adalah za'faron. Dengan catatan, lagi-lagi kita perlu mengulang-ulang bahwa dengan catatan ini semua akan mendatangkan manfaat jika yang dipakai itu tib. Tib itu minyak wangi yang alami, tabi'i, asli,
dan thayyib. Alami, asli, thayyib. Nah, itulah tib nggih. Tib. Artinya kalau kemudian kita misalnya memakai, misalnya kita mau pakai untuk anak kita akikah, kemudian japaron. Nah, itu berarti langsung ada itu. Nyebutnya aja sudah japaron, bukan za'faron. Atau disebut sebagai red saffron, za'faron ahmar, padahal bukanlah termasuk tib, disebabkan memang bukan alami dan bukan asli, sehingga tidak thayyib. Maka kalau dia tidak mendatangkan faedah seperti itu, bukan tuntunannya yang salah. Kalau saya pelajari, saya perhatikan juga ada berbagai macam bahan-bahan alami yang kita dapati tuntunannya dalam sunnah ini. Misalnya ada al-hinna wal katam. Ya. Yang selain bermanfaat sebagai semir rambut, dan itu juga merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hinna wal katam baik sebagai semir maupun sebagai tip minyak wangi, karena ini juga bahan minyak wangi yang sangat bagus. Dan wabil khusus nanti al-faghiyah. Al-faghiyah ini minyak wangi dari bunganya, bunga dari al-hinna. Wah, ini kalau al-hinna ini kan kayaknya di Indonesia juga bisa tumbuh dengan cukup baik ya Ustaz? Bisa tumbuh, ya. Nah, cuma kita perlu cek selama ini yang disebut sebagai daun pacar itu sama nggak dengan al-hinna. Karena ada kalanya bermiripan, contohnya idkhir, itu simbupogon. Sementara citronella, kemudian serai, citronella serai wangi, serai yang biasa, itu lemongrass, itu juga simbupogon. Tapi idkhir itu simbupogon sechnanthus subspesialis Linneker, itu pun dengan ketentuan lebih khusus tumbuhnya di Makkah dan Madinah. Artinya manfaat terbesarnya ini diperoleh manakala diperoleh simbupogon sechnanthus subspesialis Linneker yang tumbuhnya di dua Makkah tempat dan tadi Madinah. ya, Masya Allah. Yang tumbuhnya bukan di Mekah dan Madinah, apakah tidak bermanfaat? Bermanfaat juga, tapi tidak seistimewa yang tumbuhnya di Makkah dan Madinah. Jadi ini merupakan khususiyah begitu ya. Nah, kembali lagi pada pembahasan tadi, maka kita perlu tahu dengan presisi itu, dengan presisi. Jadi kalau ditanya mengenai gimana kalau pakai za'faron, kalau za'faron dipakai di situ agak artinya ada efek lain yang harus diperhatikan ya Ustaz. Iya, maka ketika ada orang memakai itu kan kedapatan apalagi sampai sini ditanya oleh Rasulullah apakah sudah menikah. Adapun untuk perempuan tidak masalah. Untuk perempuan tidak masalah. Apalagi kalau za'faron yang termasuk memang, perempuan yang belum menikah Ustaz ya. Iya. Artinya ini kan tadi kekhususan tidak boleh untuk yang belum menikah, itu untuk laki-laki. Termasuk laki-laki yang sudah menikah tetapi jauh dari istrinya. Maka dia tidak boleh memakainya. Adapun za'faron itu bagi perempuan, apalagi za'faron yang bagus, za'faron yang bagus itu baunya lebih kalem. Lain waktu kita berarti mirip dengan misik yang ghazal yang asli itu kan. Betul. Iya. Hanya tercium dari jarak yang dekat. Betul. Artinya kalau ada za'faron yang ternyata kualitasnya tinggi, kemudian baunya tidak menguar ya, tidak tersembunyi ya, baunya tersembunyi. Ini boleh dipakai oleh akhwat, oleh wanita. Boleh. Yang enggak seperti itu pun boleh, tapi enggak boleh dipakai keluar rumah ya. Adapun ketika keluar rumah itu bolehnya yang tampak warnanya, tersembunyi baunya. Dalam asar kita mendapati ketika ada seseorang tabi'in mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari di Rabadzah, maka dia menuturkan bahwa pada istri Abu Dzar Al-Ghifari yang ketika itu juga turut menemani di sampingnya Abu Dzar itu, laisa asar, tidak terlihat bekas. Dalam satu riwayat disebutkan menggunakan ungkapan al-mahasin. Dalam riwayat yang lain menggunakan ungkapan al-majasid. Al-mahasin atau al-majasid. Al-majasid. Tapi berikutnya sama, walal khuluq. Walal khuluq. Itu artinya di masa itu biasa para muslimah itu menggunakan khuluq,
untuk tajammul, sebagai al-mahasin, gitu ya. Untuk menampakkan apa namanya, agar bukan untuk bersolek, bukan untuk tabarruj. Artinya ini bukan kategori yang dilarang dalam berhias tadi. Betul, betul. Tapi fokus kita kali ini adalah manfaat tadi untuk rambut ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pakai? Oh iya, biar bisa membandingkan, ini sama-sama za'faron yang bagus. Jadi za'faronnya sama-sama bagus, tetapi yang ini baunya lebih menguar, ya. Ini tadi belum nih. Iya. Lebih menguar. Ini yang kalau wanita memakainya jangan ketika keluar rumah. Betul, tidak boleh. Pakainya ya hanya ketika di rumah. Ketika untuk spesial untuk suaminya. Nah, sementara ini za'faron juga, ini za'faron. Nah, di tempat yang berbeda aja biar. Siap. Iya. Dibandingkan. Gitu. Kelembutannya, kompleksitas wewanginya, yang ini lebih baik. Boleh di sini ya, Ustaz ya? Oh, boleh itu boleh. Iya. Nah, Masya Allah. Kompleksitas wanginya kan berbeda. Ini lebih kalem. Apa ya nyebutnya? Menyeruak ya. Menyeruak. Baunya menyeruak. Kalau ini cool. Nah, Padahal kuat ini. Betul. Baunya kuat, cuman tidak menguar ya, tidak menyeruak. Nah, kemarin dalam makna tempo hari ya, kita sempat membincang tentang al-intishar. Insya Allah di lain waktu kita akan bahas lebih khusus tentang ketahanan dan istilah-istilah lain dalam hal tip ini. Lah, lalu apa yang dapat kita pakai untuk meminyaki rambut kita? Karena cara Rasulullah pakai parfum kan begitu. Nah, misalnya ketika Rasulullah SAW itu hendak hendak ihram atau ketika tahallul. Nah, yang jarang diperhatikan orang adalah ketika tahallul. Ketika hendak berihram memang memakai minyak wangi sudah mulai banyak, walaupun masih sebagian besar saya lihat ketika orang umroh itu tidak memakainya. Bahkan ada yang tanya, Ustaz, kan sayang nanti dicukur habis itu. Kok dibasahi dengan minyak dengan minyak wangi itu. Lah kalau kita memang maunya cari keutamaan sunnah, itu jauh lebih murah dibanding ongkos kita ke sana ya. Oh, itu dipakainya itu malah sebelum dipotong ya rambutnya. Saya kira setelah tahallul kemudian dikasih. Pertama ketika hendak berihram sebelum berniat, ya. Itu sunnah memakai wangian. Kalau sudah berniat, sudah ihram itu kan nggak boleh. Ya, ketika kita mengambil miqat itu kita memakai, kemudian mandi memakai, dan kemudian berniat, dan setelah itu nggak boleh memakai wangian. Yang kedua setelah tahallul. Ini menarik. Nah, tapi ini lain waktu kita bahas secara khusus ya, minyak wangi yang dipakai saat tahallul itu apa. Nah, apa yang dapat kita ambil sebagai pelajaran? Rasulullah itu memakai sampai sela-sela belahan rambut ini terlihat mengkilap. Berarti kan bukan cuma dioleskan. Apa yang dilumurkan ke kepala beliau sehingga mengkilap dan melumuri badan beliau, itu adalah minyak wangi terbaik yang beliau temukan. Sementara kita mendapati bahwa beliau itu menyukai misik dan ambar. Akan tetapi kita juga mendapatkan pelajaran bahwa ada kalanya Rasulullah memakai minyak wangi yang lainnya dari duhan maupun dari raihan. Misalnya ini tadi ini adalah sondal cendana. Sandalwood. Sondal ini nanti kita bisa pakai juga. Kita bisa pakai untuk melumuri kepala. Yang jelas saya tidak berbicara secara lebih khusus mana-mana saja. Kalau kita tengok memang ada ya ketika kita berbincang mengenai minyak wangi ini, ada yang memang dikhususkan untuk rambut itu ada. Ada. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah seluruh tip itu pasti bermanfaat. Seluruh tip ya Ustaz ya. Alami, asli, thayyib. Ya. Biar nggak salah paham nanti dikiranya pokoknya asal ambune wangi dipakai enggak. Asalkan harum. Karena kita sebenarnya bukan berbicara tentang aromaterapi. Harumnya memang dapat, tetapi zatnya itu penuh faedah.
Jadi kalau kita ini mau memenuhi tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa bertanya manfaat pun pasti akan mendapatkannya. Dan berita tadi, Masya Allah, saya senang sekali. Artinya bahwa ternyata ketika kita ini mengikuti tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika mengakikoi anak, lalu setelah mencukur rambutnya, melumurinya dengan za'faran atau khuluq. Sekali lagi, jangan dirancukan bahwa setiap minyak wangi itu sama. Kalau memang ditentukan za'faran atau khuluq, maka carilah kalau bukan za'faran, ya khuluq. Di sini sedang tidak ada khuluq, tapi insya Allah di lain waktu saya akan menghadirkan khuluq. Dan ini memang agak sulit. Beberapa bulan ini di wilayah Timur Tengah pada habis. Allah. Wabil khusus pas pandemi kemarin ini permintaan sangat tinggi. Oh, iya. Habis itu. Nah, insya Allah lain waktu kita hadirkan. Nah, kalau memang ditentukan secara khusus untuk bayi tadi, za'faran atau khuluq, kalau dari Buraidah, ada dari Aisyah radhiallahu anha, ini dua jalurnya, maka itulah yang kita pakai. Insya Allah akan membawa kebaikan yang sangat besar, bukan hanya bagi pertumbuhan rambut. Sebab sebagaimana diulas oleh para ulama, diantaranya ini menambah kecerdasannya. Allah. Tetapi yang paling pokok ialah meneguhkan keyakinan kita bahwa apa yang dituntunkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengikutinya secara presisi, mengikuti secara presisi, pasti penuh manfaat. Dengan demikian, kalau tidak presisi, kok tidak mendapatkan manfaatnya, ini yang salah, bukan tuntunannya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi semua yang mau mengikuti tuntunan Nabi, termasuk dalam urusan wewangi. Maka pakai tip, bukan sembarang wangi, tapi yang alami, asli, thayyib. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pembicaraan nantinya. Ada tadi yang saya tunggu-tunggu sebenarnya adalah ketemu khuluq. Kemudian tadi tentang apa tadi Ustadz, wangi khusus ketika pasca ya, setelah tahallul. Wah, ini juga menarik ini. Masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita gali dari wewangi tuntunan Nabi. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.